Cilegon merupakan wilayah barat Pulau Jawa sebagai kawasan industri yang menjadi aset strategis nasional. Dalam hiruk-pikuk dan modernitas kawasan industri, ternyata kota Cilegon memiliki folklore berupa cerita rakyat tentang Masjid Sumpah Teratai Udik. Cerita rakyat tentang Masjid Sumpah Teratai Udik menjadi bagian dari jenis folklore lisan, karena bentuknya murni lisan, serta menjadi cerita rakyat yang disebarluaskan dan diwariskan secara turun-temurun. Masjid Sumpah Teratai Udik telah dikeramatkan oleh masyarakat Cilegon, yang lokasinya berada di Jalan Pangeran Jayakarta, lingkungan Teratai Udik, RT 2, RW 2, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Masjid Tengah, karena letak masjid ini tepat berada di tengah-tengah perkampungan. Masjid Sumpah Teratai Udik memiliki bangunan yang terlihat kuno. Ternyata, menurut tokoh masyarakat setempat, dikatakan bahwa Masjid Sumpah itu telah berdiri dari sebelum Kerajaan Banten. Meskipun masjidnya terlihat kuno, namun masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi guna kenyamanan masyarakat dan jamaah sekitar. Sejak zaman dahulu hingga saat ini, kisah pada Masjid Sumpah Teratai Udik yang menyelimuti masyarakat sekitar menceritakan sebuah kisah dari para kiai atau tokoh ulama pada masa dahulu, di mana ketika hendak menemukan atau mendapatkan kata mufakat dalam menyelesaikan perselisihan, maka pihak-pihak tersebut akan melakukan sumpahnya di Masjid Sumpah Teratai Udik. Yang menjadi salah satunya adalah kisah mengenai perselisihan perkara kepemilikan tanah, di mana kedua belah pihak mengaku dan memperebutkan bahwa tanah kosong yang letaknya berada di belakang musola adalah milik mereka. Mendengar perselisihan tersebut, Ustadz Wahid mendatangkan mereka dan meminta kepada masing-masing pihak untuk mengatakan yang sejujurnya dan apa adanya. Namun, hingga senja tiba, kedua belah pihak masih tetap mengakui bahwa tanah itu milik mereka masing-masing. Ustadz Wahid pun menyarankan untuk membagi dua tanah itu. Akan tetapi, keduanya menolak usulan tersebut. Pada keesokan harinya, dilakukannya musyawarah terkait penyelesaian pada perselisihan tersebut. Saksi dari kedua belah pihak melakukan sumpahnya di depan kitab suci Al-Quran dengan memakai selendang dan bersaksi atas sesuai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dari salah satu pihak telah menyiapkan bukti berupa surat wasiat Ki Ahmad, yang merupakan pemilik tanah yang saat itu sedang diperebutkan. Melihat bukti tersebut, membuat Ustadz Wahid yakin dan mempercayai, sehingga diputuskannya tanah tersebut adalah menjadi milik dari pihak yang memiliki bukti. Pada malam harinya, seorang saksi yang bersumpah dan memberikan bukti jatuh sakit. Menurut tabib yang memeriksanya, ia terkena penyakit keras yang sudah sangat parah. Lalu, beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Melihat apa yang telah dialami oleh saksinya, pihak tersebut merasa bersalah dan merasa ketakutan. Sudah mengakui kesalahannya bahwa ia telah berdusta dan membuat surat wasiat palsu, namun apa yang ia sesali sudah terlambat. Hingga pada malam harinya, rumah yang ia tempati habis dilalap api, dan yang selamat hanya istri dan anak-anaknya. Dari kisah tersebut dan kisah-kisah lain setelahnya, adanya ancaman mengenai orang-orang yang mendengar sumpah itulah, maka sampai saat ini sumpah sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat sekitar, sebab tidak ingin memakan korban lebih banyak lagi.
Kemudian, warga desa menganggap bahwa musola tersebut adalah tempat yang harus dijaga dan dilestarikan. Hingga akhirnya, musola itu diperbesar dan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah atau yang dikenal sebagai Masjid Sumpah Trate Udik.